Haleluya, puji Tuhan. Selamat petang Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Saya mengucapkan selamat Hari Natal bagi kita semua. Puji Tuhan kalau pada petang hari ini kita berkumpul untuk berbuat bakti kepada Tuhan dengan tema yang jelas, yaitu kita memperingati Natal, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tentunya saudara, di banyak tempat, bahkan mungkin di seluruh dunia, saudara, kalau memang waktunya tepat di tanggal 25, ada banyak gereja juga sedang memperingati atau melaksanakan ibadah untuk memperingati kelahiran dari Tuhan Yesus. Dan biarlah dalam ibadah kita pada saat ini kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Bagaimana Dia telah lahir di sebuah kandang yang hina, dalam sebuah palungan, tapi Dia juga harus lahir di dalam hati kita, di dalam hidup kita masing-masing. Puji Tuhan. Dan saya harus bersyukur kepada Tuhan, juga berterima kasih kepada panitia Natal yang sudah mempercayakan kepada saya untuk melayani firman Tuhan dalam ibadah Natal GPD Iberia tahun 2022. Puji Tuhan, saudara. Baik, saudara, tema yang telah diangkat oleh panitia yaitu, kalau saudara perhatikan, I am not alone. Dalam 2 kali ibadah Pranatal 1 dan Pranatal 2 tentu dengan tema yang berbeda-beda, ya saudara. Saya mencatat tentang bagaimana tema itu memberikan kepada kita arahan sampai kita kepada tema utama, yaitu I am not alone. Saudara, kalau kita lihat dalam ayat dalam tema ini, di antara kalimat I am dan alone itu ada tanda apa istilahnya ya? Checklist ya. Biasanya untuk kekeliruan yang dicoba direvisi, diperbaiki, tetapi karena tidak ada tempat atau mungkin tidak ada tip X, tidak ada penghapus, sehingga dibuatlah checklist ini untuk mengkoreksi kalimat yang tertera. I am alone, gitu ya saudara. Lalu kemudian dikoreksi menjadi I am not alone. Saudara, ketika tema ini dipilih oleh panitia, lalu kemudian kita bahas bersama, saya merenungkan tentang bahwa ini adalah sebuah pengalaman yang dilalui oleh seseorang, lalu kemudian memberikan koreksi terhadap pernyataan ini. Mungkin saudara di awal dia merasa alone, ya, sendiri mungkin. Tetapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu, ketika dia sudah sampai di garis akhir, lalu dia menengok ke belakang, ternyata saya tidak sendiri. Begitu. Sering kita mendengar istilah alone but not lonely. Ada orang yang sendiri tapi tidak merasa kesepian. Bahkan di tengah keramaian sekalipun kadangkala ada orang yang dia merasa lonely. Karena itu terkait dengan sikap hati dan perasaan seseorang. Tadi ditampilkan adegan drama mengenai Yusuf. Dan ada banyak kali saudara kita perhatikan, ini menjadi satu pengalaman bagi kita juga. Pengalaman-pengalaman yang dirasakan oleh Yusuf. Nah saudara, kalau kita kaitkan kalimat I am not alone dengan apa yang dialami oleh Yusuf, maka saya mengambil satu kesimpulan di dalam Kejadian pasal yang ke-50. Mari kita membuka Alkitab kita. Dalam Kejadian pasal yang ke-50. Pada ayat yang ke-19. Ayat ini merupakan jawaban untuk kekhawatiran saudara-saudara Yusuf yang menyadari bahwa mereka telah bertindak tidak baik.
menyadari bahwa mereka telah memperlakukan Yusuf bertahun yang lalu dengan satu sikap yang buruk. Tadi kita sudah lihat ya bagaimana drama tersebut mencoba menghidupkan sebagian dari kisah Yusuf. Lalu kemudian mereka mengungkapkan perasaan khawatir, takut mereka akan pembalasan yang kemungkinan akan diterima. Apalagi saat itu Yusuf telah menjadi penguasa di kerajaan Mesir. Nah, mereka menyampaikan dengan sebuah pernyataan agar Yusuf mengampuni mereka. Tetapi saudara, kita lihat di luar pemikiran, kekhawatiran, ketakutan saudara-saudaranya, Yusuf memiliki sebuah prinsip dan itu dilalui dengan satu perjalanan yang sangat panjang dan tidak mudah. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 19, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ditegaskan ayat 21, jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kalau kita lihat secara sederhana, sebetulnya saya mencatat setidaknya saudara ada 3 ujian besar yang harus dihadapi oleh Yusuf ketika dia ada di tanah Mesir. Yang pertama saudara, itu terkait dengan ujian kemurnian pribadinya. Tentu ini terkait dengan tadi di tayangan video ada Yusuf ketika diincar oleh istri dari Potifar. Dan biasanya ini memang persoalan orang-orang muda saudara yang jauh dari rumah. Ujian terkait dengan moralitas. Apalagi di zaman sekarang saudara. Ya. Itu bisa masuk kapan saja. Karena dunia sudah ada dalam genggaman kita. Dan Yusuf melewati itu. Yang kedua, Yusuf melewati ujian. Yaitu ujian untuk kesempatan membalas dendam. Ini biasanya dialami oleh orang-orang yang telah diperlakukan dengan kejam. Ya. Seringkali ada cerita di belakang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Masa lalu yang kelam, pengalaman yang buruk, dan perlakuan tidak adil. Ya. Jauh di dalam hati dia berkata, kapan saya akan balas dendam? Tunggu waktunya. Lalu yang ketiga, ujian untuk menghadapi kematian. Terkait dengan pilihan Yusuf untuk tetap mempertahankan imannya sebagai orang yang berpegang kepada janji Allah. Nah, saudara, kita bisa mempelajari hal ini dan ini menjadikan satu bekal bagi kita. Bersyukur saudara, kita memiliki firman Tuhan yang memberikan kepada kita informasi, keterangan, pengalaman sekaligus teladan di mana itu akan mempersiapkan kita seandainya kita menghadapi situasi yang sama seperti Yusuf. Yusuf telah melewati masa yang sulit sehingga kalau saya anggap Yusuflah yang telah membuat koreksi. I am not alone. Kalau kita mundur saudara, saat Yusuf mengungkapkan jati dirinya kepada saudara-saudaranya saat kunjungan yang kedua kali dari saudara-saudaranya untuk membeli gandum ke Mesir. Di pasal yang ke-45 kitab Kejadian, ini adalah sebuah keyakinan, sebuah pernyataan iman
di mana Yusuf telah melalui ujian yang begitu berat, dia berkata di dalam ayat yang ke-5, Kejadian 45, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Sebagaimana kita ketahui, saudara, kisah Yusuf di pasal yang ke-37 itu dicatat ketika dia berusia 17 tahun. Dan Alkitab mencatat bagaimana Yusuf berjumpa dengan Firaun untuk mengartikan mimpi Firaun di usia yang ke-30. Dan kalau seandainya pada saat Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya itu adalah setelah melewati masa kelimpahan 7 tahun, dan Yusuf katakan masih ada 5 tahun lagi masa kesukaran, masa kelaparan, jadi lebih kurang usia Yusuf itu 39 atau 40 tahun lah kalau saya genapkan. Jadi dari usia 17 tahun dia sudah dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual, sampai dia berusia 40 tahun. Jadi lebih kurang 23 tahun lamanya Yusuf memperkenalkan diri. Di situ Yusuf berkata, ayat yang ke-5, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah saudara, di ibadah Natal pada petang hari ini, mari kita merenungkan. Kalau Yusuf sudah sampai di titik di mana dia bisa menyadari bahwa I am not alone. Mungkin hari ini banyak di antara kita sedang ada dalam tanda petik, mungkin pikiran, perasaan I am alone. Mungkin ada banyak di antara kita mengalami kesusahan, dirongrong dengan sakit penyakit, persoalan tidak henti dalam keluarga, harus kehilangan pekerjaan mungkin karena efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan. Lalu kita merasa bahwa aduh kok gak ada yang peduli ya, bahkan Tuhan saja gak memperhatikan saya. Saudara, bercermin dari pengalaman Yusuf, saya tidak tahu kapan saudara dan saya akan sampai pada satu titik di mana kita akan mengkoreksi kalimat I am alone dengan checklist I am not alone. Kita belum sampai di sana. Tapi kalau kita ada sampai hari ini, saya mau katakan kepada saudara, bagus, sebagai orang yang percaya kita harus yakin bahwa itu karena Tuhan menolong dan menyertai kita. Tuhan membela kita, Tuhan memimpin kita. Tadi kesaksian Pak Puji sebagai ketua dari panitia perluasan rumah ibadah, justru di masa pandemi kita bisa memperluas tempat ini untuk kita bisa beribadah bersama. Sehingga tidak ada level 1, level 2 begitu ya saudara ya. Seharusnya 3 juga, kadang-kadang ada 1 di atas begitu ya saudara. Kita bisa duduk bersama di ruangan ini. Kita nggak menduga. Tapi saudara, saya percaya bahwa Tuhan tetap berkuasa. Tuhan tetap memegang kendali untuk kehidupan kita. Dan inilah yang coba saya bagikan kepada saudara sebagai bagian dari renungan Natal ini. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu apa yang akan jadi di hari esok. Tapi marilah kita percaya, walaupun mungkin Yusuf hanya bermodalkan mimpi. Ya, tentu saudara tahu di pasal yang ke-37 ya, ada 2 mimpi yang disampaikan oleh Yusuf terkait dengan ada gandum dan matahari, bulan dan bintang. Tentu saudara tahu ceritanya. Berpegang dengan keyakinan ini, Yusuf menjalani satu kehidupan yang tidak bercela di hadapan Tuhan, sebagai bukti bahwa Tuhan menyertai dia.
Kembali ke dalam kalimat di tema kita, bisa ditampilkan yang supaya cukup besar. Saudara, saya bertanya ini dalam hati, ya ini jadi perenungan kita. I am not alone. Saudara bisa lihat ya. Di sana dikatakan kan, where God leads, He provide. Apakah harus Allah menyediakan sebagai bukti Dia memimpin? Ataukah kalau Tuhan gak menyediakan, dalam tanda petik, Tuhan gak menjawab doa, Tuhan gak menolong kita, apakah itu tanda bahwa Tuhan tidak memimpin? Tidak membimbing, tidak menuntun kita? Atau pertanyaan lain, apakah ketika segala sesuatu tersedia, ketika apa yang saudara inginkan ada, apakah itu bukti bahwa Tuhan memimpin hidup kita? Nah, saudara tidak perlu jawab, tapi silakan saudara renungkan, menjadi perenungan kita, saudara. Dan saudara, ini membutuhkan satu keyakinan bahwa sadar atau tidak, bahwa alami atau tidak pertolongan Tuhan, kita sebagai orang percaya harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan memimpin hidup kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan membimbing hidup kita. Dari kisah yang dicatat tentang Yusuf ini, kalau kita mundur, saudara, di Kejadian pasal yang ke-37, saudara nanti boleh tidak sependapat dengan saya. Tapi saya memiliki sebuah keyakinan bahwa ketika Allah memimpin kita, itu tidak dimaksudkan kita memiliki privilege. Sehingga kita jangan sampai terjebak dengan pengajaran-pengajaran yang akan mendorong kita mudah kecewa ketika keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Lalu kita mulai menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, atau menyalahkan Tuhan. Saudara, ketika Tuhan memimpin hidup kita, itu tidak memberikan kepada kita privilege. Saya baca, saudara, terkait dengan privilege ini, hak istimewa. Kelebihan atau keuntungan ketika seseorang memiliki kedudukan, memiliki jabatan, atau memiliki keuangan yang lebih. Kenapa, saudara? Nanti kita coba lihat dua contoh terkait dengan nama Yusuf ini. Kita lihat di pasal yang ke-37, saudara, bahwa ketika Yusuf dalam tanda petik di usia yang ke-40 tahun, tadi saya katakan, bahwa Yusuf menyatakan bahwa apa yang dia terima 23 tahun yang lalu itu merupakan sebuah rencana yang Allah kerjakan dengan caranya sendiri. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Di dalam Mazmur pada pasal yang ke-105, Mazmur 105, pemazmur memberikan sebuah penjelasan untuk apa yang dialami oleh leluhurnya, yaitu Yusuf. Dicatat dalam ayat yang ke-16, Mazmur 105 ayat yang ke-16, ketika Tuhan mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka. Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Selanjutnya saudara bisa baca. Saya, saudara, mengartikan ayat ini bahwa Yusuf
dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi ambasador, duta besar di kerajaan Mesir. Tidak melalui pendidikan formal mempersiapkan dia untuk menjadi seorang negarawan, tetapi justru melalui satu perjalanan menurun yang begitu luar biasa. Tapi disitulah Allah sedang membentuk dan mempersiapkan dia lewat pengalaman-pengalaman yang sulit dan berat. Dari lubang sumur sampai ke lubang penjara. Itulah sekolah yang harus dijalani oleh Yusuf. Ada banyak di antara kita menikmati pendidikan yang baik, bahkan sampai tingkat mungkin S2, S3, saudara. Dan seringkali pendidikan itu secara formal terhenti karena sebuah sertifikat yang sudah diterima. Tapi saudara, kehidupan ini sebenarnya adalah sebuah sekolah yang sesungguhnya, yang kita tidak akan pernah lulus sampai kita tahu nanti saat kita berdiri di hadapan Tuhan, ketika Tuhan berkata, "Sabaslah hambaku yang baik, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Yusuf melalui sekolah kehidupan ini, dan dia dipersiapkan untuk mempertahankan bukan cuma satu nyawa, bukan cuma nyawa satu keluarga, tapi umat manusia yang hidup pada zaman tersebut. Dan itu tidak mudah, saudara. Sejak Yusuf dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya karena benci, karena iri. Padahal saudara, Yusuf sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Dan itu merupakan bagian dari persiapan Allah. Kalau kita memahami, saudara, kehadiran kita di atas muka bumi, kehadiran kita di dalam satu keluarga bukanlah secara kebetulan. Bukanlah satu peristiwa acak atau random, di mana Allah menempatkan seseorang sebagai manusia di semesta ini. Tapi Allah punya maksud dan rencana bagi tiap pribadi. Sebagaimana Yusuf dikatakan, dia dipersiapkan untuk menjadi utusan yang akan memelihara kehidupan manusia pada zamannya. Saudara, dengan kita mengerti dan memahami bahwa Allah punya maksud dan tujuan bagi setiap kita, kita akan menghargai setiap pengalaman yang menjadi bagian dari proses Allah untuk membentuk kita. Terkadang memang tidak mudah, saudara. Kalau saudara perhatikan di pasal yang ke-37, pada kalimat ayat yang kedua, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Anak-anak Bilha dan Silfa, kedua istri ayahnya. Saudara perhatikan, disebut anak-anak Bilha dan Silfa. Kita tahu Yakub punya istri 2. Ya, Lea dan Rahel. Bilha dan Silfa itu gundik. Pembantunya Lea yang diberikan Silfa, dan Bilha pembantunya Rahel yang diberikan kepada Yakub untuk menjadi istrinya. Nah, Yusuf, saudara, dalam bahasa aslinya menggunakan kalimat jadi masih muda, itu pakai kata nar. Artinya pembantu atau pesuruh yang Yakub tempatkan untuk membantu siapa? Anak-anak Bilha dan anak-anak Silfa. Tujuannya apa? Training, saudara. Belajar jadi penggembala kambing domba. Walaupun Yusuf adalah anak kesayangan, itu bukan keinginan Yusuf dia diperlakukan istimewa. Karena memang dia lahir dari istri yang dicintai oleh Yakub. Ini memang salah Yakub juga, saudara. Dia pilih kasih. Ini contoh juga tidak baik dalam keluarga. Dia pilih kasih sehingga sikapnya yang pilih kasih itu menimbulkan kebencian dari saudara-saudaranya. Kalau saudara perhatikan bacaan yang keempat, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Jadi karena memang Yusuf diperlakukan istimewa oleh ayahnya, bukan salah Yusuf sebetulnya, saudara. Dan dia memang adalah anggota keluarga yang termuda. Setelah
Benyamin, tentunya begitu ya saudara. Dan saudara, kita perhatikan bagaimana Yusuf diperlakukan tidak baik. Tapi saudara, Yusuf memang pribadi yang lembut ya saudara, pribadi yang tulus ya. Bahkan ada yang mengatakan dia pribadi yang naif. Ya, polos, lugu, dalam tanda petik cenderung bodoh begitu kan ya. Terlalu jujur menceritakan apa adanya mimpinya. Ya, sampai saudara-saudaranya jadi benci sama Yusuf karena bilang, saudara-saudara udah menafsirkan bahwa Yusuf akan jadi penguasa, akan jadi orang yang ingin disembah. Menambah benci, menambah marah saudara-saudaranya. Ditambah lagi, bapaknya juga saudara membuat baju yang indah. Itu dipakai kata royal garment saudara. Pakaian kebesaran, ya, pakaian kerajaan. Itu menambah benci. Tapi saudara, yang luar biasa, kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-12, sebagai bagian dari pendidikan, Yusuf mau melakukan perintah ayahnya untuk nengok saudara-saudaranya yang lagi mengangon domba di kota Sikem. Kalau saudara perhatikan ayat 12 dan seterusnya, Yakub suruh Yusuf, Yusuf, nengok saudara-saudaramu, mereka sedang menggembala di kota Sikem. Saudara, rupanya Yakub punya kekhawatiran terkait dengan kota Sikem. Memang dikatakan dia, ayahnya, di ayat 12, pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem, tidak di kota Sikem. Saudara, kota Sikem punya sejarah kelam dengan keluarga Yakub. Kenapa? Di kota itulah Lewi dan Simeon telah melakukan tipu daya sehingga membantai kaum pria karena adiknya Dina diperkosa oleh penguasa kota Sikem. Jadi ada ketakutan balas dendam dari penduduk kota Sikem ini. Dan ini dikhawatirkan oleh Yakub. Tapi saudara perhatikan, justru Yakub suruh Yusuf untuk pergi ke sana. Dan kalau saudara perhatikan, setelah sampai di kota Sikem, saudara-saudara rupanya sudah pergi ke satu tempat yang namanya Dotan. Dotan ini 30 km dari kota Sikem. Dia pergi ke sana, padahal papanya cuma suruh pergi ke Sikem. Sebetulnya bisa saja saudara Yusuf pulang. Pak, gak ada di Sikem, Pak. Gak tahu kemana. Tapi Yusuf saudara, walaupun dijahati oleh kakak-kakaknya, dia punya hati yang tulus loh saudara. Ya, kalau perjanjian baru bilang pembalasan itu haknya Tuhan. Jangan balas jahat dengan jahat. Kalau orang tampar kamu dengan tampar pipi kananmu, kasihlah pipi kiri ya. Yusuf sudah mempraktekkan hal tersebut. Ini nilai-nilai yang dimiliki oleh Yusuf. Sehingga Allah memperhatikan kehidupannya. Dia punya integritas, dia punya moral yang baik. Dia gak dendam sama kakak-kakaknya. 30 km dia tembus itu saudara, jalan kaki, gak ada Grab, gak ada Gojek saat itu saudara ya, gak ada sinyal karena. Dan justru disitulah saudara, perjalanan panjang Yusuf dimulai. Menurut saya memang naif juga Yusuf, karena dia pergi sampai pakai baju royal garment-nya saudara, pakai jubahnya yang indah. Ya, jubahnya ini kan jubahnya itu juga saudara. Gara-gara pakaian ini, Yusuf masuk ke lubang sumur, saudara. Karena kalau saudara perhatikan, saudara-saudaranya benci kepada Yusuf, iri hati karena perlakuan dari ayahnya. Karena pakaian itulah Yusuf dilempar ke dalam lubang sumur. Dan ada upaya dari saudara-saudara untuk membunuh. Tadi kan sudah ada percakapan begitu kan ya. Dan kalau saudara perhatikan, ada upaya dari Ruben untuk mengeluarkan Yusuf dari lubang sumur untuk diselamatkan. Saudara, saya melihat di sini bahwa Tuhan memang sengaja membuat Ruben pergi. Dan tidak secara kebetulan para saudagar Ismail itu datang. Mereka bawa rempah-rempah mau pergi ke Mesir. Saudara, kadangkala sepertinya sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang di luar pikiran kita datang dalam hidup kita justru sebenarnya untuk menyelamatkan hidup kita. Kalau seandainya pedagang
Ismail itu tidak datang, ceritanya lain, saudara. Yusuf nggak akan sampai ke Mesir. Tapi lewat cara itulah, dijual sebagai budak, dia sampai ke sana. Mungkin saudara juga pernah melalui jalan yang berliku, jalan yang memutar, jalan yang membuat misteri. Aduh, kok kenapa begini ya? Kok kenapa harus ketemunya dengan orang ini dulu ya? Aduh, udah berapa banyak energi yang keluar. Saudara, kita tidak pernah tahu. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, kembali, saya yakin Allah menyertai Yusuf. Karena tidak dengan tiba-tiba pedagang ini lewat. Mampir. Kan tadi kita lihat, saudara, ya, dalam adegan dia lihat dari kejauhan, lalu dipanggil, dijual. Ya. Harapannya mungkin kalau, ya tentu di situ ada campur tangan Yehuda supaya jangan dibunuh, dibuang ke Mesir, mimpinya hilang, saudara, karena jadi budak. Gak mungkin bisa, begitu ya. Tapi kembali, saudara, bagaimana Yusuf dijual ke Mesir itu menjadi satu cara Allah untuk menolong, untuk menyelamatkan dia, untuk melaksanakan kehendak Allah sehingga dia sampai di Mesir. Itulah sebabnya kita mungkin perlu belajar bersahabat dengan pengalaman-pengalaman sulit dan berat dalam hidup kita, saudara. Karena kita tidak pernah tahu, mungkin itu adalah media yang Tuhan pakai untuk kita sampai ke tujuan. Walaupun harus melalui jalan yang berliku. Tidak sampai di situ, saudara, dengan cepat saja ketika Yusuf ada di rumah Potifar. Nah, di sini saya melihat bagaimana pernyataan secara langsung di ayat yang ke-39, saudara, pasal 39. Di situ dikatakan demikian, ayat 1. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Saudara, ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Saudara, dipisahkan jauh dari orang tuanya, keluar dari komunitasnya, dijual sebagai budak. Saudara, ini sulit untuk kita bisa mengerti. Apakah memang benar Allah menuntun dia, Allah memimpin dia, Allah menyertai dia? Terkait dengan, saudara, penyertaan Allah tidak memberikan privilege kepada kita untuk mendapatkan perlakuan istimewa. Tapi yang pasti, saudara, kalau Allah menyertai kita, saya percaya dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mungkin kita belum mengerti loh sekarang. Tapi saudara perhatikan dalam ayat ini, di ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Dalam versi King James, saudara, saya catat di sini, and the Lord was with Joseph. Pakai kata bentuk lampau. Bahwa Allah telah menyertai. Dan dalam transliterasi bahasa aslinya, saudara, dikatakan tetapi ada Tuhan bersama Yusuf. Tetapi ada Tuhan bersama Yusuf. Di ayat yang ketiga, saudara, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, saya catat di sini, tuannya telah melihat sebab Tuhan menyertai seluruh yang dikerjakan Yusuf. Tuhan membuat berhasil apa yang dikerjakannya. Saudara, kita lihat bahwa keberhasilan Yusuf adalah bukti komitmen Allah kepada Abraham. Apa komitmennya? Nanti saudara bisa baca dalam Kejadian pasal 12 ayat 2 dan 3. Aku akan memberkati kamu, aku akan memberkati orang yang memberkati kamu dan mengutuk orang yang mengutuk kamu. Saudara, pengalaman ini juga dialami, saudara, oleh Yakub papanya. Nanti saudara bisa baca bagaimana Laban diberkati karena Yakub. Sekarang Potifar diberkati karena Yusuf. Saudara, kadangkala mungkin berkat itu tidak datang kepada kita secara langsung. Tetapi kehadiran kita berdampak untuk orang-orang yang ada di sekitar kita.
Mungkin bukan saudara yang terima berkat, tapi lewat saudara, Tuhan menjadikan kita alat untuk berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang kita memahami bahwa kalau saya senang, kalau semua ada, saya terima bahwa Tuhan memberkati saya. Tapi kita harus berpikir di hari Natal ini, kehadiran Yesus ke dalam dunia adalah untuk menjadi berkat buat orang-orang yang ada di dalam dunia. Kita pun mungkin perlu berpikir agar keberadaan kita juga jadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, ayat tema yang ada diambil yaitu Yesaya 58 ayat yang ke-11 bahwa Tuhan akan menyertai, itu terkait dengan apa saudara? Hidup kita jadi berkat dulu untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Nanti saudara bisa baca deh Yesaya pasal yang ke-58. Bagaimana kita berdampak, ada impact yang kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan untuk itulah Tuhan mempersiapkan Yusuf agar dia menjadi berkat, menjadi dampak bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan saudara, saya percaya kalau Tuhan punya rencana melalui Yusuf, Tuhan juga punya rencana bagi setiap kita. Gideon menganggap remeh dirinya. Padahal malaikat berkata, "Salam hai engkau pahlawan yang gagah perkasa." Gideon merasa kecil, Gideon merasa tidak mampu. Tapi kemudian Tuhan menolong dia. Tuhan memberikan perhatian kepada dia dan mengangkat dia untuk menjadi alat. Nah saudara, kembali Tuhan menyertai Yusuf. Dan itulah yang memastikan bagaimana Yusuf menjadi berkat. Di ayat yang ke-21, Kejadian 39 ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukannya di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Tapi coba saudara bandingkan pasal 40 ayat yang ke-23 ketika Yusuf meminta perhatian dari juru minuman. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu melainkan dilupakannya. Saudara, Yusuf dipimpin oleh Tuhan, tapi tidak berarti Yusuf mendapat privilege dari Tuhan. Tapi yang luar biasa saudara, akhirnya sungguh luar biasa bagaimana Yusuf menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memberkati umat manusia pada saat itu. Saya mau coba bandingkan dengan Yusuf di perjanjian baru ya saudara. Ini Natal saya singgung sedikit saja saudara. Di dalam Matius pada pasal yang ke-1 saudara. Ini Yusuf di perjanjian lama tukang mimpi saudara. Yusuf di perjanjian baru juga senang mimpi. Ya, tapi bukan mimpi di siang bolong saudara. Setidaknya saudara 4 kali dicatat Tuhan berbicara kepada Yusuf melalui mimpi. Saudara, Yusuf itu akan menjadi ayah jasmani bagi Mesias. Tapi Yusuf tidak mendapatkan perlakuan istimewa. Yusuf harus melarikan diri, Yusuf harus pergi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menghindari ancaman pembunuhan. Yusuf mendapatkan perlakuan yang dalam tanda petik tidak istimewa, saudara. Walaupun dia menjadi ayah dari Yesus. Tapi Yusuf harus menjalani satu proses yang tidak mudah. Saudara, kadang-kala kita menjadi kecewa karena kita mengalami kesulitan, kesusahan, dan jalan yang tidak mudah. Banyak yang orang memprediksi, saya tidak bermaksud membesar-besarkan saudara, terkait tahun 2023 gitu ya saudara. Jangan terlalu takut saudara. Ya.
Sama, kekhawatiran di tahun 2021 katanya 22 bakal begini begitu. Buktinya saudara kita tinggal 6 hari lagi. 6 hari ya, akan akhiri 2022. Jadi jangan terlalu khawatir saudara. Pastikan Tuhan nyata, hadir menyertai kita. Itu saja. Karena lubang sumur tidak menghentikan Yusuf. Istri Potifar pun tidak menghentikan Yusuf. Lubang penjara pun tidak menghentikan Yusuf. Artinya apa saudara? Dimanapun kita berada, kondisi apapun yang kita hadapi, walaupun kita tidak mendapat perlakuan istimewa, yang penting Tuhan menyertai kita. Kita bisa lewati kok semuanya. Terbukti kalau saudara dan saya ada hari ini, itu karena Tuhan menolong dan menyertai kita. Oleh karena itu saudara jangan takut, jangan ragu, pegang aja firman Tuhan. Pegang firman Tuhan dengan tulus, dengan lurus apa adanya. Saudara nanti bisa baca, saya tidak punya waktu untuk menyampaikan hal ini. Saudara mengingat waktu dan jadwal yang telah ditetapkan. Saudara, Maria pun demikian. Dia mendapatkan kasih karunia untuk mengandung bayi Yesus dari Roh Kudus. Dia mengandung Allah dalam tanda petik gitu ya saudara ya. Tapi apakah dia melewati proses persalinan sebagai wanita biasa? Tidak saudara. Saya yakin dia melalui proses kok saudara. Saya nggak tahu ngidamnya apa begitu ya saudara. Tapi dia harus merasakan perubahan pada tubuhnya. Belum lagi saudara ketika di masa persalinan sudah tiba, dia harus melakukan perjalanan yang cukup jauh. Dari Nazaret dia turun ke Bethlehem saudara. Nanti saudara bisa lihat di peta di kitab di Alkitab saudara, bagian belakang tuh ada peta gitu kan ya. Nanti saudara bisa lihat. Itu turun cukup jauh dan perjalanannya tidak mudah. Setelah itu apakah Tuhan sediakan fasilitas untuk melahirkan? Enggak saudara. Kandang domba. Palungan. Bahkan untuk menegaskan ketaatan Yusuf dan Maria bahwa mereka adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan, mereka harus menyunat Yesus. Lalu ada masa di mana mereka harus mempersembahkan korban. Korban yang diberikan pun saudara hanya sepasang burung merpati atau burung tekukur. Itu tanda bahwa mereka orang miskin, nggak punya saudara. Sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang sulit mereka harus lewati. Tetapi itu tidak menghilangkan fakta bahwa Allah menyertai, bahwa Allah menolong mereka. Saudara, saya percaya kalau Allah sudah berfirman, dia pasti menggenapinya. Hanya pastikan kita pegang ayat firman Allah itu, pegang janji Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah kecewa saudara. Yesus Allah pun tidak mendapatkan privilege saudara di dalam dunia ini. Coba saudara bayangkan. Untuk direnungkan saja saudara, dia Allah yang besar punya semuanya. Tapi harus mengurung dirinya dalam sosok bayi yang lemah. Untuk bernafas saja dia harus belajar dengan paru-paru yang belum pernah dipakai. Coba kalau gagal, paru-parunya berkembang. Lain ceritanya saudara. Dan Yesus harus menjalani masa-masa yang sulit dan tidak mudah. Dan dia tidak punya keistimewaan dalam tanda petik gitu ya saudara. Nama Yesus itu saudara, nama yang umum. Nama yang umum yang dipakai di masyarakat Yahudi saat itu. Seumum, maaf kalau saya sebut gitu ya kan ya. Misalnya selamat. Itu umum gitu saudara. Jadi gak ada istimewanya. Makanya ketika dalam kalimat, oh Yesus, bukankah ayahnya Yusuf ada bersama-sama dengan kita, saudara-saudaranya juga. Tidak sesuatu yang istimewa. Saudara, mungkin gak ada sesuatu yang istimewa dalam hidup kita. Tapi pastikan kalau Tuhan ada di dalam kita, Tuhan menyertai kita. Dia akan bekerja di dalam dan melalui hidup kita. Kita akan jadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena untuk itulah Tuhan datang ke dalam dunia. Dia datang supaya kita diberkati agar kita jadi berkat untuk orang-orang sekitar kita. Puji Tuhan saudara, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Saya ajak kita sama-sama berdiri. Kita menyanyikan sebuah pujian saudara, ku hidup karena percaya.
percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kita ulangi kembali dari awal. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saudara-saudara, mungkin ada banyak di antara kita tidak punya pengalaman seperti Yusuf yang bermimpi, menerima wahyu dari Tuhan secara langsung. Tapi hari ini kita bisa baca Alkitab, kita bisa dengar khotbah, kita bisa menerima firman Tuhan, dan kita bisa jadikan setiap logos itu rema dalam hati kita. Alkitab katakan bahwa hidup kami ini bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Firman Allah juga katakan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Itu yang Yesus katakan sebelum dia terangkat ke sorga. Ada banyak ayat firman Allah yang kita bisa pegang dan kita jadikan itu sebagai satu kekuatan bagi kita. Langit dan bumi ini akan lenyap. Persoalan-persoalan yang kita lalui pun akan selesai pada saatnya. Tapi firman Allah tinggal kekal selama-lamanya. Karena itu saudara, mari pegang. Setiap firman Tuhan yang kita dengar, kita terima, kita pegang. Jadikan itu sebagai satu kekuatan yang memberikan pengharapan kepada kita, seperti sauh yang kuat yang dilempar ke belakang tabir. Memberikan kepada kita satu pengharapan untuk tetap kuat, sanggup, mampu melewati tantangan apapun yang ada di hadapan kita. Haleluya. Dan kita berharap ketika Dia bekerja di dalam kita, Dia juga akan bekerja melalui kita, menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi di hari-hari ini. Tapi kalau saudara percaya firman Tuhan,
pegang janji Tuhan. Sementara waktu yang sangat singkat ini, singer akan menyanyikan lagu ini dengan lembut pada syairnya, sementara saudara berdiam diri merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman. Lagi sekali nyanyi dari awal. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku hidup karena Ya, percaya. haleluya, Kau yang haleluya, setia, haleluya. pengharapanku selalu Haleluya, haleluya, di dalam. haleluya, haleluya. Ku tidak akan Ya, menyerah meski haleluya. dalam kesesakan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Hidupku dalam genggaman. Bersama-sama aku punya Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Amin, amin. Haleluya. Amin, haleluya. Sepakat percaya pasanya, ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan. Haleluya. Punya Tuhan yang besar. Amin, amin. Amin, haleluya. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Haleluya, lagi sekali aku punya Tuhan. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji Dan sanggup menggenapi. imanku Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih untuk janji-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Engkau firman yang menjadi manusia, yang lahir 2000 tahun yang lalu, datang untuk memberikan jawaban bagi kami manusia yang terhilang. Dan kami tahu Engkau telah menjadi raja di atas segala raja, yang kami peringati kelahirannya pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami menghadapi pergumulan yang sama dengan orang-orang yang telah mendahului kami.
Dan satu hal juga yang kami tahu, Tuhan yang sudah menolong mereka, Tuhan juga yang akan menolong kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bekerja malam ini Tuhan. Engkau telah datang, Engkau mati dan Engkau bangkit. Tapi sebelum itu Engkau telah memberikan Roh Kudus-Mu bagi kami, yang Engkau janjikan akan tinggal di dalam kami dan menyertai kami selama-lamanya. Dan biarlah Tuhan kami hidup dengan kesadaran ini, bahwa Roh Kudus ada di dalam kami, yang menolong dan menopang kami untuk menggenapi setiap janji firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bapak, Engkau mengerti kebutuhan kami yang hadir saat ini. Biarlah Tuhan terus bekerja. Biarlah kami pulang berbeda dengan keadaan saat kami datang, karena kami telah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih, berkati kami semua, meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami. Dan kami menyerahkan acara selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan menolong dan memberkati. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Bersyukur untuk firman-Mu dan mengalaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan. Semua diberkati? Puji Tuhan. Walaupun kita tidak mempunyai Allah yang, walaupun kita berjalan dalam dunia ini, kita tidak melihat Allah secara nyata. Tapi pimpinan Allah nyata dalam hidup kita. Walaupun kita tidak memiliki privilege dari Allah, tapi Dia Allah yang ada di dalam kita. Puji Tuhan. Kita akan memasuki acara candlelight service. Lilin-lilin sudah dibagikan. Saya meminta dengan hormat Bapak Gembala untuk maju ke depan untuk menyalakan lilin yang ada di tengah ini. Petugas akan membagikan api. Kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus, sunyi senyap. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Malam kudus, sunyi senyap. Bagiku hilang
Amin, pujilah Allah. Puji Tuhan. Lampu-lampu bisa dinyalakan kembali, lilin dimatikan. Puji Tuhan.
Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan malam ini. Puji Tuhan. Kita tidak sendiri Bapak Ibu. Yesus lahir supaya kita beroleh selamat. Yesus lahir supaya kita tidak sendiri menjalani hidup ini. Dan kabar sukacita ini juga harus kita siarkan dimanapun kita berada. Supaya bukan hanya kita yang beroleh selamat, tetapi seluruh orang, semua umat manusia juga boleh mendengar berita sukacita ini. Kepada Bapak Ibu dipersilahkan untuk memberikan korban persembahan. Sembari kita akan mengangkat pujian. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala, di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Oh hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut, gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gempita menggelegar. Oh hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan, terbaring di palungan yang hina dan rendah, santai menyampaikan selamat dunia. Oh hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih kepada Bapak Ibu untuk korban persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Acara selanjutnya saya mengundang Bapak Richard selaku Ketua Natal tahun 2022 ini untuk memberikan kata sambutan. Kepada Bapak Richard kami persilahkan. Haleluya, puji nama Tuhan. Selesai juga ya. Ya, kami panitia Natal mengucap syukur kepada Tuhan. Semua ini jadi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Awal-awal dari pelaksanaan ini ya sempat tertekan juga ya Pak Gem ya. Karena ini belum besar seperti ini. Jadi kita ya berdoa, kita bergumul, kita bersama-sama, bersatu, bersehati, sehingga semuanya boleh jadi semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita patut mengucap syukur kepada Bapa di surga yang memberikan Kristus kepada kita, sehingga kita boleh mendapatkan hidup yang baru. Dan Allah berikan juga kepada kita rohnya yang kudus, sehingga kami panitia memiliki kerelaan, gitu ya, memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan segala sesuatunya biar semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan bila ada, mungkin ada pelayanan-pelayanan kami dari panitia yang kurang berkenan atau masih kurang, minta maaf saudara ya. Tapi biarlah apa yang dapat kami panitia lakukan, semua dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan biarkan kami panitia gitu ya mencuri kemuliaan Tuhan dari ini semua. Jangan sampai. Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dipermuliakan di dalam semua pekerjaan ini. Dan untuk
waktu-waktu berikutnya kami percaya ada di antara saudara juga akan masuk di dalam tim panitia ya Pak Gem ya. Biarlah semuanya didedikasikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Gembala yang memberikan kesempatan kepada kami panitia dapat diberikan kesempatan untuk melayani lewat pekerjaan Tuhan ini. Biarlah tim panitia sukses terus, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Itu saja. Dan sebelumnya kami panitia juga mengundang kepada pembicara Bapak Pendeta Sefanya Somajaya. Maju ke muka. Haleluya. Untuk dapat menerima kenang-kenangan dari kami. Haleluya. Puji Tuhan. Oh ya boleh. Selanjutnya serahkan kembali kepada Pak Gembala untuk bisa memberikan pengumuman kepada kita semua. Puji Tuhan. Mari Pak Gem. Baik, puji Tuhan saudara. Kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya harus mengucapkan terima kasih. Tentu yang pertama kepada panitia Natal yang telah bekerja keras menyiapkan, mempersiapkan, mengatur sehingga acara dapat terlaksana pada malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh tim pendukung, para pelayan, pendukung acara, mereka yang sudah terlibat secara langsung ataupun tidak langsung, juga saudara-saudara yang sudah berkorban waktu, tenaga, pikiran, materi. Tuhan kiranya membalas dan memberkati. Kemudian yang kedua, terima kasih kepada panitia perluasan rumah ibadah yang dikomandoi oleh Pak Puji Raharjo. Dan dalam hal ini tim renovasi, tim teknis Pak Yohan dengan Ibu Erna dengan seluruh tim yang sudah ya bekerja keras gitu ya saudara ya, sehingga kita bisa beribadah bersama-sama. Sejak terakhir kita ibadah Natal secara langsung di WTC ya, WTC tahun 2019. Kemudian kita terhenti secara karena pandemi, lalu ibadah secara online. Nah hari ini memang menjadi kerinduan kita semua jemaat supaya kita bisa beribadah di rumah sendiri gitu ya saudara, dengan ya apa adanya. Ini memang belum tuntas, tolong tetap bantu doa ya saudara supaya bisa dituntaskan sampai ke lantai 1 sehingga kita bisa beribadah dengan nyaman ya saudara, menggunakan berkat yang Tuhan sudah sediakan ini sebaik-baiknya ya, agar nama Tuhan yang dipermuliakan. Juga terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah mendukung baik dalam doa ya, juga bantuan-bantuan yang luar biasa. Tim yang sudah mendekor ruangan ini juga ya, kerja sampai malam, para pengerja juga terima kasih buat kerjasamanya. Tuhan tolong. Juga tidak lupa terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir dalam ibadah pada malam hari ini. Terima kasih buat kehadiran saudara. Ya, kita bisa turut bersama-sama bersuka cita di hari Natal ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Puji Tuhan. Lalu pengumuman saudara, untuk sepanjang minggu yang akan berjalan tidak ada kegiatan ibadah ya, untuk sementara diliburkan. Tapi nanti hari Sabtu saudara kita akan mengadakan ibadah tutup tahun disertai dengan kesaksian jam 6 sore secara onsite di gereja. Lalu kemudian hari Minggunya kita akan mengadakan ibadah awal tahun disertai dengan perjamuan kudus. Pagi jam 8 secara onsite dan online, lalu sorenya jam 6 disertai juga dengan perjamuan kudus secara onsite. Puji Tuhan. Ada hal yang lain? Baik. Dari panitia? Oke. Saya langsung saja mewakili panitia. Sekali lagi mengucapkan terima kasih buat kehadiran saudara. Dan nanti saudara, sambil saudara jalan keluar, ya saudara di bawah sudah disediakan berkat yang disiapkan oleh panitia. Lalu kemudian juga ada bingkisan, termasuk bagi saudara yang belum melakukan foto booth, ya silahkan. Nanti juga akan diberikan bingkisan apa sih namanya, bingkainya ya saudara, sebagai kenang-kenangan bagi saudara. Nanti silahkan saudara bisa ke bawah, ambil kesempatan ini untuk
saudara bisa mendokumentasikan Natal tahun 2022 di GPDI Berea Alam Sutra. Itu saja. Hal yang lain? Baik, kalau tidak ada, sekali lagi terima kasih buat kebersamaan kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama saudara. Kita akan akhiri ibadah kita. Saudara yang memerlukan bantuan doa, saudara boleh mengangkat tangan kanan saudara. Kita akan berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan. Engkaulah pokok pujian dan pusat penyembahan kami. Kami ada di sini karena Engkau. Karena kami mau persembahkan pujian syukur kami untuk apa yang Tuhan sudah buat dan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah lahir ke dalam dunia ini. Dan itu memberikan kesempatan bagi kami untuk mendapatkan hidup yang kekal. Asal kami percaya dan menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami akan melihat janji-janji Tuhan itu menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah ini sampai pada usainya. Nah, sebelum kami tinggalkan tempat ini ya Tuhan, mohon berkat-Mu bagi kami Tuhan. Kami perlu itu untuk menjalani hari-hari ini. Engkau lihat tangan yang diangkat Tuhan. Engkau mengerti apa yang menjadi kebutuhan umat-Mu. Bapa, mari Engkau ada di sini lewat Roh Kudus-Mu. Mari lawat kami. Ulurkan tangan-Mu. Jamah setiap tangan yang diangkat. Lepaskan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Biar mereka boleh alami kuasa-Mu nyata sempurna dalam hidup mereka. Demikian juga berkati tiap pribadi, tiap keluarga rumah tangga, tiap usaha pekerjaan, bahkan perjalanan dan pelayanan kami di sepanjang minggu ini. Dengan segala berkat yang terbaik dari sorga. Terutama penyertaan Tuhan dalam hidup kami untuk menjalani hari-hari yang ada di hadapan kami. Berkati Tuhan panitia yang sudah melayani, para pelayan yang sudah melayani, korban yang sudah diberikan oleh umat-Mu, kehadiran mereka pada malam hari ini, Tuhan Yesus yang akan membalas dan memberkati. Karena itu Bapa hamba menyerahkan umat-Mu, karena mereka adalah milik-Mu sendiri. Tuhan tolong, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati mereka. Memasuki tahun yang baru, yang masih menjadi tanda tanya bagi kami. Kami tidak tahu, tapi yang kami tahu, Tuhan beserta dengan kami. Kami bisa berkata, Ebenezer, sampai di sini sudah Tuhan menolong kami. Dan Tuhan pasti akan menolong kami di hari-hari selanjutnya. Sertai perjalanan pulang kami. Tuhan pimpin dan tibakan di rumah kami masing-masing dengan segala selamat. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, dan kuasa bagi Engkau Yesus Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Pada akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita pulang dengan damai dan sejahtera. Terima dan bawalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus-Nya, menyertai saudara sekalian mulai malam ini, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih.